Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, yang didirikan pada tahun 732 Masehi yang terletak di Jawa Tengah. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat peradaban Hindu-Buddha dan diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Mataram kuno terkenal dengan peninggalan candi megah seperti Borobudur dan Prambanan. Kerajaan ini mengalami kemunduran pada awal abad ke-11 karena konflik internal dan tekanan dari kerajaan lain termasuk Sriwijaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nama-nama raja yang memerintah pada kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada dinasti Sanjaya, yaitu ada Mataram Sang Ratu Sanjaya dari 732 Masehi hingga 760 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panungkaran dari 760 Masehi hingga 780 Masehi. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga dari 780 Masehi hingga 800 Masehi. Yang keempat ada Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra dari 800 Masehi hingga 820 Masehi. Yang kelima ada Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani dari 840 Masehi hingga 856 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Maharaja Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala dari 856 Masehi hingga 882 Masehi. Yang kedelapan ada Sri Maharaja Rakai Watuhumala dari 882 Masehi hingga 899 Masehi. Yang kesembilan atau yang terakhir ada Sri Maharaja Rakai Watukan Dyah Balitong dari 899 Masehi hingga 915 Masehi. Yang kedua ada dinasti Shailendra. Yang pertama ada Raja Daksa dari 915 Masehi hingga 919 Masehi. Yang kedua ada Raja Tulodong dari 919 Masehi hingga 924 Masehi. Yang ketiga ada Raja Sumbadiyah Wawa dari 924 Masehi. Jadi di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Nah, masa pemerintahan kerajaan Mataram kuno itu dibagi menjadi dua dinasti. Sebenarnya ada 3 dinasti, tapi dinasti yang ketiga itu saat kerajaan Mataram kuno sudah dipindahkan ke Jawa Timur. Jadi saya akan menjelaskan 2 dinasti saja. Yang pertama ada dinasti Sanjaya. Jadi raja pertama yang memerintah saat dinasti Sanjaya adalah Raja Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya pada abad ke-8 Masehi. Nah, pada saat pemerintahan dinasti ini, candi yang ditinggalkan itu berupa bercorak Hindu atau agama Hindu, yaitu Candi Prambanan. Nah, berikutnya ada dinasti Shailendra. Jadi, raja pertama yang memerintah saat dinasti Shailendra adalah Raja Rakai Panangkaran. Beliau ini adalah anak dari Raja Sanjaya tadi. Pada saat dinasti Shailendra ini sudah menganut agama Buddha. Yang saat dinasti Sanjaya tadi itu menganut agama Hindu. Jadi, candi yang ditinggalkan itu berupa candi bercorak Hindu, yaitu Candi Prambanan. Sedangkan pada saat dinasti Shailendra ini sudah menganut agama Buddha, jadi candi yang ditinggalkan itu berupa bercorak Buddha seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Kalasan. Selain itu juga pada saat dinasti Shailendra ini mencapai masa puncak kejayaannya. Karena apa? Karena pada saat dinasti Shailendra ini, kerajaan Mataram kuno itu dapat memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Bali, ke Sumatera, bahkan ke sampai Nusa Tenggara. Selain itu juga kerajaan Mataram kuno menjalin kerjasama politik dan perdagangan dengan kerajaan di kawasan Asia Tenggara, Cina, Sumatera, bahkan sampai dengan kerajaan Sriwijaya. Saya akan menjelaskan masa keruntuhan. Masa keruntuhan kerajaan Mataram kuno diawali pada tahun 1080, di mana terjadinya bencana alam berupa meletusnya gunung berapi. Akibatnya, kerajaan Mataram kuno mulai goyah. Untuk mengantisipasi keruntuhan, Mpok Sindo mulai memindahkan kekuasaan ke Jawa Timur.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada masa kerajaan Mataram kuno. Pada masa kerajaan Mataram kuno itu terbagi menjadi golongan antar masyarakat, yaitu kasta. Pertama ada Brahmana, golongan keagamawan. Yang kedua ada kesatria, golongan bangsawan. Yang ketiga ada Waisya, golongan pedagang. Yang keempat ada Sudra, golongan masyarakat biasa. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa bukti peninggalan kerajaan Mataram. Jadi yang pertama ada Candi Dieng, Candi Pawon, Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Gedong Songo, dan yang terakhir Candi Sewu.